Nah, saya kira ini pondok pesantren segera melakukan itu. Terlebih lagi pondok pesantren yang pimpinannya vokal mengkritik rezim. Gitu loh. Kalau pimpinannya vokal mengkritik rezim, segera pesantrennya itu dipisah seperti tadi. Santrinya dipisah, gurunya dipisah, gedungnya dipisah. Kalau tidak, potensi kriminalisasi atas pelecehan seksual itu besar. Contoh pelecehan seksual. Ya, misalnya gini, Neng, kamu kok hari ini kelihatan cantik ya? Ah, begitu. Statement itu bisa disebut pelecehan. Contoh kedua, ya, Neng, gitu lah. Kayaknya kamu cocok lah ya. Jadi istri saya yang kedua. Jadi guyonan-guyonan, statement-statement yang sedikit bernada apa gender, ya, bernada gender atau sedikit porno begitu ya. Itu bisa disebut pelecehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chandra Purnawirawan, audionya belum nyala, Bang. Iya. Ya, Bang Chandra tadi sudah ada perspektif dari Dr. Suhadi. Pertanyaan krusialnya, seberapa sebetulnya potensi kriminalisasi pengasuh pesantren atas tuduhan pelecehan seksual kalau kita melihat dari aspek empiris maupun dari aspek yuridis. Artinya yuridis terkait dengan ketersediaan legal of frame atau kerangka perundang-undangan yang ada sekarang, ada undang-undang TPKS dan ada produk regulasi turunannya. Dalam hal ini di Kementerian Agama ada PMA, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi dulu nomenklaturnya begitu, ada Permendikbudristek. Seperti apa Anda melihatnya ini, Bang Chandra? Silakan bisa diberikan perspektif pengantarnya. Terima kasih banyak kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Hadi betul ya. Ya, Dr. Suhadi ya. Kemudian Pak Alan, gitu ya, SH, terkait seberapa besar potensi kriminalisasi terhadap pengurus pondok pesantren atas tuduhan pelecehan seksual. Jika dilihat dari regulasi, peluangnya sangat besar. Ya, peluangnya sangat besar. Bukan hanya pondok sebetulnya, bukan hanya pondok, tetapi siapapun itu sangat sangat besar sekali peluangnya untuk dikriminalkan menggunakan dengan tuduhan pelecehan seksual. Itu sangat sangat besar. Yang kedua, atas tuduhan pencabulan itu juga sangat besar. Nah, gitu ya. Di mana letak besarnya itu? Saya akan bahas dulu yang pencabulan. Contoh, ada ketidaksinambungan antara aturan agama dengan aturan negara. Itu ada yang tidak nyambung. Jadi disebutnya dia misregulasi di situ. Contoh misalnya, di dalam Islam untuk menikah itu yang wanita cukup dia sudah balik. Dia sudah balik. Itu sudah cukup syaratnya. Yang kedua, dia memenuhi rukunnya, rukun-rukun nikah. Ada wali di situ, ya. Kalau dia masih gadis berarti ada izin dari walinya, ada restu dari wali, ada mahar dan seterusnya lah, begitu ya. Nah, itu kalau di dalam agama. Jadi menikahi wanita yang misalnya usianya 15 tahun, tetapi dia sudah balik, di dalam agama itu tidak jadi persoalan. Yang penting dia sudah balik, yang kedua rukunnya sudah terpenuhi. Ah, gitu ya. Di sini harus clear dulu. Yang kedua, misregulasinya adalah di negara. Pertanyaan saya, apakah nikah itu syaratnya apakah harus sahnya sebuah pernikahan itu apakah ditinjau dari agama atau ditinjau dari negara? Dalam konteks ini bahwa negara itu posisinya hanya sekedar mencatat. Ya, dia hanya sekedar mencatat dan memberikan buku administrasi. Misalnya si A ini sudah menikah, oke, dicatatlah di situ. Dicatatlah di administrasi. Makanya nanti di kartu keluarga, di kartu
KTP, dan kemudian diberikan buku nikah, tanda bahwa itu. Dia fungsinya hanya sekedar pencatatan administrasi. Sementara untuk menentukan sahnya pernikahan itu adalah berdasarkan agama. Gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami bersama. Nah, itu. Tetapi negara itu ada regulasi yang saya kira regulasi ini bisa secara bahasa umumnya mengkriminalkan ajaran agama. Kan tadi saya sudah bilang bahwa dalam agama nikah itu cukup dia sudah balik wanitanya, sudah heads. Yang kedua, dia memenuhi rukun. Terkait usia, tidak ada persoalan di situ. Dan itu sudah dicontohkan Nabi kita. Tetapi aturan negara itu membatasi terkait usia. Kan begitu persoalannya. Misalnya menikahi wanita 15 tahun, dalam konteks negara, pertanyaannya, kalau kita kembali ke aturan negara, ini pencabulan, kan begitu, terhadap anak. Sebagaimana yang kita ketahui, kriminalisasi terhadap Syekh Puji waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Ya, Syekh Puji menikahi anak SMP. Secara syarat sudah terpenuhi, dia sudah balik si wanita itu. Siapa? Putri kalau tidak salah namanya. Secara rukun juga sudah oke. Tapi secara aturan regulasi negara, itu bertentangan. Dia di bawah, anak di bawah umur. Nanti disebutnya adalah di situ ada eksploitasi lah, relasi kuasa lah, gitu ya, di bawah umur lah, kan begitu. Dia belum menentukan benar dan salah, kan begitu-begitulah ya. Oleh karena itu, untuk mendudukkan perkara yang seperti ini, ya, kita sebagai lawyers yang muslim harus di sisi yang harus kita nilai adalah dari sisi agama benar apa tidak. Nah, gitu. Oleh karena itu, misalnya ada kiai atau ustadz yang dipersoalkan menikahi, misalnya yang tadi yang di bawah umur tadi, misalnya begitu, atas tuduhan pencabulan, saya kira kiai itu cukup saja dia declare di depan umum, hadirkan keluarganya, keluarga si wanita itu, ya, sampaikan bahwa saya sudah menikah, meskipun tidak tercatat dalam konteks administrasi negara, tetapi secara rukun sudah terpenuhi. Saya kira dengan dia declare nikah siri tadi, misalnya begitu, maka unsur pidana hilang, saya kira. Saya kira unsur pidana itu hilang terkait pencabulan. Gitu. Nah, ini saya kira mesti dipahami dalam konteks itu ya. Tapi dalam konteks aturan masalah bawah umur, saya kira ya, bisa saja tetap dikriminalkan menggunakan misalnya pasal-pasal di bawah umur, misalnya begitu, atau relasi kuasa. Tetapi dalam konteks agama itu tidak jadi persoalan. Oleh karena itu, untuk menghentikan fitnah yang berkeliaran di publik terhadap pondok-pondok yang dituduh melakukan itu, saya kira dia harus declare di hadapan publik bahwa saya menikahi si A, saya menikahi si B secara siri dan tidak tercatat oleh negara, tetapi secara rukun sudah terpenuhi. Nah, saya kira itu harus dilakukan kepada siapapun itu, bukan hanya kepada satu case, dua case, gitu ya. Ini yang harus kita sampaikan dulu. Kemudian berkaitan terkait pelecehan seksual, ya, terkait pelecehan seksual. Ini pasal karet yang saya pada saat awal rancangan undang-undang PKS itu saya sangat cukup vokal mengkritisi, ya, terkait RUU PKS ini. Yang sekarang sudah berubah menjadi RUU, sudah berubah menjadi undang-undang TPKS. Terkait pelecehan seksual itu sangat general maknanya, sangat umum sekali. Misalnya begini, oleh karena itu dari sini dapat pelajaran bagi para ustadz yang punya pesantren, alangkah baiknya, ya, bukan alangkah baiknya, segera dipisah, gedung santri akhwat dipisah, gedung santri ikhwan dipisah, santrinya pun dipisah, gurunya pun dipisah, guru-guru wanita yang perempuan semua perempuan, yang laki-laki semua laki-laki. Nah, konteks ini saya kira harus dilakukan. Terlebih lagi dari sisi apa istilahnya, itu dalam rangka untuk menutup celah kriminalisasi. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajar, ya, tahun 2018 mengajar hukum pidana di salah satu kampus, tapi ini kampusnya Islami sekali saya lihatnya. Jadi kampusnya itu menyediakan dua gedung, satu gedung akhwat laki-laki perempuan, satu gedung khusus laki-laki, begitu. Jadi tapi saya ngajar di gedungnya laki-laki.
siang Ahwat itu dia pakai infocus. Jadi video saya langsung nampak di gedung yang sebelah gitu. Jadi tidak ada interaksi di situ, interaksi antara para mahasiswa, interaksi antara guru dengan pimpinan dan segala macam. Nah, saya kira ini pondok pesantren segera melakukan itu. Terlebih lagi pondok pesantren yang pimpinannya vokal mengkritik rezim. Gitu loh. Kalau pimpinannya vokal mengkritik rezim, segera pesantrennya itu dipisah seperti tadi, santrinya dipisah, gurunya dipisah, gedungnya dipisah. Kalau tidak, potensi kriminalisasi atas pelecehan seksual itu besar. Contoh pelecehan seksual, ya. Misalnya gini, Neng, kamu kok hari ini kelihatan cantik ya? Ah, begitu. Statement itu bisa disebut pelecehan. Contoh kedua, ya, Neng, gitu lah. Kayaknya kamu cocok lah ya jadi istri saya yang kedua. Jadi guyonan-guyonan, statement-statement yang sedikit bernada gender, ya, bernada gender atau sedikit porno begitu ya, itu bisa disebut pelecehan. Gitu. Ini pasal karet ini tuh sebetulnya. Nah, oleh karena itu untuk menutup celah kriminalisasi, para pondok pesantren segera memisahkan santri-santrinya, guru-gurunya, dan gedungnya supaya tidak ada interaksi. Apalagi misalnya kalau kiainya itu menguji santriwati di ruang tertutup, wah itu fitnahnya besar itu. Jangan dilakukan itu. Gitu loh. Apalagi pimpinannya vokal pada rezim, selesai itu. Mudah sekali dicari. Pasal itu gampang dicari. Pembuktian di persidangan pun gampang. Cukup hadirkan aja saksi. Benar saksi atau tidak, kan nanti dia bersumpah. Urusan dia benar sumpah tidaknya kan urusan dia dengan Tuhannya, kan begitu nantinya. Saksinya ada saksi pelapor, saksi bukan pelapor yang sedikit berada di lokasi itu, kan begitu. Hadirkan ahli psikolog, ahli forensik visum segala macam, selesai itu. Jadi kadang-kadang kalau bicara hukum agak bingung juga sekarang ini gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu saya kira potensi ini sangat besar dan ini sejalan dengan arahan dari lembaga think tank Amerika yang disebut dengan Rand Corporation. Rand Corporation itu mengusulkan salah satunya adalah ya menghancurkan karakter para tokoh agama yang dia vokal menyampaikan syariat. Gimana menghancurkannya? Tokoh tersebut dilekatkan dengan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, apa? Korupsi, zina, dan lain-lain. Membunuh, premanisme. Dia harus dilekatkan dengan itu. Supaya apa? Supaya publik itu benci, antipati. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rand Corporation. Itu ya. Nah, apakah ini sejalan dengan di beberapa daerah? Saya kira tinggal cek saja itu ya. Jadi oleh karena itu saya kira ya peluang kriminalisasi itu sangat besar. Demikian, Cak Selamat.